keluarga Ko Henry. Eh, Saudara bisa bayangkan ya Ko Henry yang tinggi besar seperti pemain baseball dan istrinya yang kecil seperti bintang Korea itu, mereka bersama-sama melewati masa-masa ini. Setiap malam Ci Ivon kasih kabar dan saya sedikit banyak mengetahui bagaimana mereka struggle, tetapi mereka selalu mengandalkan Tuhan di dalam doa-doanya. Saudara percaya mujizat masih nyata? Saudara percaya Tuhan bisa menolong saudara? Meskipun kelihatannya saudara memang sedang minum obat dan lain-lain sebagainya, tetapi mengaminkan kata Ko Henry, dia percaya bahwa yang menyembuhkan adalah Tuhan, bukan alat-alat, bahkan bukan dokter. Yang percaya bilang amin. Mari kita kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saya sudah ketiga kali dengar ini, tapi saya selalu terharu karena saya percaya bahwa Tuhan masih bekerja dan mujizat itu nyata. Haleluya. Mari kita buka bersama-sama saudara-saudara Markus pasal 2 mulai ayat 23 sampai Markus pasal 3 ayat 1 sampai 6. Markus pasal 2 ayat mulai ayat 23 sampai Markus pasal 3 ayat 1 sampai 6. Oke. Begini firman Tuhan, saudara boleh membacanya sama-sama dengan saya. Saudara juga boleh mendengarkan sambil memperhatikan screen di belakang saya. Oke. Markus pasal 2 ayat 23 sampai 28. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di antara gandum dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari." Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati di sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Loh? Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya. Maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Luar biasa ya ini kisahnya ya. Yesus melakukan mujizat. Ada dua kelompok orang di sana. Ada murid-murid Yesus dan ada orang Farisi. Mereka menyaksikan mujizat yang sama. Tetapi yang satu bukannya bersyukur dan bahagia, mereka justru bersekongkol untuk membunuh Yesus. Bayangkan, sebuah mujizat ternyata bisa menghasilkan konspirasi ingin membunuh seseorang. Are you crazy? Right, gimana saudara-saudara? Jadi ketika sebuah mujizat ditunjukkan saudara-saudara, harus diakui enggak semuanya senang dengan mujizat. Betul enggak? Ternyata ada kelompok-kelompok orang seperti ini. Mereka enggak senang dengan mujizat. Oke, itu orang Farisi. Tapi mari kita lihat saudara-saudara, sebenarnya judul khotbah saya adalah kapan mujizat terjadi? Kapan? Kapan saja pastor? Ya. Nah, sebelum melangkah ke mujizat saudara-saudara, dari kesaksian Pak Henry di tahun 2020 ya, dia mengalaminya bulan Desember. Kalau saudara kita bisa review dan mundur di tahun 2020, saudara akan tahu bahwa bulan Desember itu adalah bulan yang sangat horor buat kita. Betul nggak? Maret pecah pandemik tapi kan di Manado belum.
Tapi November, Desember itu bahkan rumah sakit, saudara, benar kata Pak Henry, dia mau masuk rumah sakit aja rumah sakitnya penuh. Tetapi Tuhan luar biasa, kemudian ada pasien yang sembuh dan dia bisa masuk di rumah sakit Awalui yang saya tahu waktu itu masih belum dibuka. Tapi ternyata sudah dibuka oleh karena tingginya orang yang terkena COVID-19. Pandemik sebenarnya mengajarkan sesuatu dan saya percaya, bukankah Alkitab berkata segala sesuatu dilakukan oleh Tuhan, artinya segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepadanya. Saudara masih percaya ayat itu, amin? Nah saya percaya saudara-saudara, even pandemik yang sedemikian worst itu, yang sedemikian buruk itu pasti mengajarkan kita banyak hal. Dan satu hal yang kita semua pelajari dan ini adalah hal yang sangat luar biasa, hal yang Tuhan taruhkan kepada kita manusia, yang kita masih bawa sampai hari ini adalah kita manusia ini memiliki kemampuan yang unik dan hebat untuk menyesuaikan diri. Betul atau betul? Amin. Jadi ketika pandemik terjadi segala sesuatu berubah. Saudara yang bisa bebas belanja ke mall dan lain-lain sebagainya, saudara nggak bisa lagi dan saudara harus menyesuaikan diri untuk tinggal di rumah, enggak potong rambut, mungkin nggak bikin gigi, enggak ke dokter walaupun sakit. Halo, saudara nggak berani mau ke rumah sakit di musim pandemik, right? Walaupun saudara dulu saudara batuk sedikit, pusing sedikit, periksa dokter. Tapi begitu pandemik saudara mendadak datang cinta Tuhan gitu ya, Tuhan sembuhkan saya, minum tolak angin, minum air jahe dan segala macam yang saudara nggak berani minum sebelumnya. Betul atau betul? Terjadi saudara-saudara, itu terjadi. Bukan hanya itu, dan itu kemampuan saudara untuk menyesuaikan diri dengan keadaan, itu kemampuan yang dari Tuhan yang hebat sekali. Yang percaya bilang amin. Saudara bisa bertahan gak ke salon yang wanita. Yang laki-laki bisa gak potong rambut, gondrong dan santai-santai aja, betul gak? Yang tadinya kita setiap minggu kalau film baru lama muncul kita ngomel-ngomel ini tinggal film itu terus. Sekarang saudara tinggal di rumah dan kemudian saudara mulai langganan Netflix. Really? Itu terjadi. Dan yang paling menyesuaikan sebenarnya saudara adalah ketika anak-anak harus sekolah di rumah. Waktu saya berkunjung gitu ya, dapat kesempatan berkunjung ke jemaat gitu ya. Lalu kemudian seorang ibu mengeluh. Gitu, dia mengeluh, aduh pastor, pokoknya kita kalau tuh anak so3 so live streaming, kong sonin tahu dia mau ujian, kong sonin tahu mau isi apa, tak bilang patah anak, ndak usah isi, biar ngana penilai rendah. Salah, memang mama nih tahu ajar pangana. Mendadak orang tua langsung menghargai betapa tugas guru itu adalah tugas yang mulia, bahkan mungkin mulai berpikir, aduh jangan-jangan gaji guru rendah, loh, karena ternyata anak saudara itu luar biasa. Bagaimana yang punya anak? Anak-anak saya enggak, mereka hebat-hebat. Tepuk tangan buat anak-anak saya gitu ya. Mereka lebih baik enggak bertanya daripada bertanya. Itu kemampuan kita untuk menyesuaikan. Dan saudara tolong, mungkin saya enggak pernah ngomong, tapi pernahkah saudara merasakan perasaan you punya pastor ketika menghadapi pandemi? Pernahkah saudara membayangkan gimana perasaan saya ketika biasanya saudara-saudara sebelum pandemik gitu ya, kita ngurusin orang yang penuh duduk di gereja, dan ketika pandemik saudara-saudara, saya mesti khotbah di depan kamera. Yang menyaksikan cuman keluarga saya dan tim pastoral. Halo. Sepi banget saudara-saudara. Hari ini sudah bisa duduk jaga jarak. Tapi saudara bayangkan waktu keluar surat dari Kapolri yang melarang gak boleh ada kebaktian. My God. Saudara bisa rasakan perasaan saya waktu itu. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Antara mau melakukan kehendak Tuhan dan harus mematuhi pemerintah. Lalu mulai keluar pada waktu itu berita, kan it's okay ibadah di rumah dan lain-lain. It's okay, saya percaya, it's sebab that's why kita live streaming untuk saudara-saudara yang di rumah. Dan saya menghormati teman-teman yang masih belum berani datang ke gereja, it's okay. Tapi ada masa saudara-saudara di mana saya sendiri sebagai pendeta perlu menyesuaikan diri dengan keadaan. Dan situasi itu benar-benar luar biasa saudara-saudara. Karena itu kesempatan di mana sebelumnya gak pernah terjadi dalam hidup saya. Sebelumnya saudara-saudara saya berkhotbah ini nih. Saya bisa lihat saudara-saudara sekalian seperti hari ini.
Hari ini nggak pakai masker, tapi waktu itu saudara saya bisa tahu muka saudara lagi marah, lagi sedih. Saya bisa tahu semuanya. Dan saudara, sometimes as a preacher, ketika melihat wajah saudara, Roh Kudus bisa taruh sesuatu dalam hati saya. Dan itu adalah sebuah dorongan yang mesti disampaikan. Mungkin karena terkait dengan sesuatu yang saudara sedang alami. Dan itu membuat situasi itu jadi begitu hidup. Tapi pandemik melepaskan semuanya itu. Ya. Nah, ada sebuah pelajaran dari situasi ini, saudara-saudara ya. Nah, ketika itu terjadi, saudara, saya bisa berkhotbah. Saya bisa berkhotbah. Saudara bisa lihat saya, oke? Bisa nggak lihat saya? Saya bisa lihat diri saya di screen pada waktu itu, gitu ya. Tapi ada satu yang saudara nggak bisa lihat. Saya bisa lihat, tapi saudara nggak bisa lihat. Termasuk hari ini. Saudara nggak bisa lihat diri saudara sendiri. Right? Halo? Kita bisa lihat orang lain. Saya bisa lihat saudara. Saudara bisa lihat saya. Tapi saat ini saudara bahkan nggak ingat saudara seperti apa. Ada yang ingat? Saudara bahkan nggak tahu saudara punya muka seperti apa saat ini. Kita kesulitan untuk melihat diri kita sendiri. Saudara, kenapa saya pakai jas ini? Karena jas ini ada ceritanya, saudara-saudara. Waktu saya pertama kali pakai jas ini, saudara-saudara, saya punya tag price nggak dilepas. Kelihatan lah, saudara, itu di tempat yang kelihatan banget. Awalnya nggak kelihatan, tapi begitu saya angkat tangan, saudara, kelihatan harganya. Dan muncul saudara, orang-orang yang mengasihi saya langsung, ada yang telepon, yang ada hubungi di belakang ini. Pastor punya itu kelihatan, mereka ingin melindungi, mereka ingin menjaga saya supaya saya nggak malu. Karena mereka bisa lihat saya. Dan mereka bisa lihat ada yang salah dengan saya. Halo, banyak orang bisa mengidentifikasi dengan seseorang di Alkitab tuh dengan mudahnya. Ketika saya khotbah tentang perempuan yang sakit pendarahan, saudara bisa merasa, oh itu saya. Ketika saya khotbah tentang Daud, saudara bisa rasa, aduh itu persis situasi saya. Ketika saya khotbah tentang Yakub, saudara bisa identifikasi, oh iya itu saya. Ketika saya khotbah tentang Hana, saudara, oh itu saya. Tapi berapa banyak di antara saudara yang dengarkan firman Tuhan pernah mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang Farisi. Dari kisah hari ini, saudara-saudara, orang Farisi ini luar biasa. Mereka hidup hanya untuk mencari kesalahan Yesus di cerita ini. Bayangkan Yesus lagi ke mana? Ini ayat yang pertama, bagian pertama ini. Dia lagi pergi sama murid-muridnya jalan-jalan di ladang gandum. Mereka bisa ngikutin Yesus. Cuman mau tunggu Yesus berbuat salah. Haleluya. Harus diakui saudara-saudara. Sometimes kita jadi orang seperti itu. Kita pandai mencari kekurangan orang lain. Kita pandai melihat orang lain punya kekurangan. Tetapi kita tidak pandai melihat diri kita dalam cermin. Mereka begitu mengagungkan hari Sabat, saudara-saudara. Sangat menghormati hari Sabat sampai hari ini sebenarnya. Mereka sangat menghormati hari Sabat dan itu sebenarnya based on the word of God. Itu adalah firman Tuhan, mereka harus menghormati hari Sabat. Dan oleh karena mereka ingin jadi sebenarnya mereka punya excuse. Kan itu firman Tuhan. Kita memang mesti menghormati hari Sabat. Tetapi bukannya menghormati hari Sabat. Di hari Sabat mereka justru mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Saudara tahu di Israel hari ini, saya belum pernah ke Israel sih ya. Insya Allah kalau Tuhan berkenan mau pergi, bilang amin dong. Bareng-bareng jemaat MCM. Bilang amin, ya. Jangan berangkat sekarang, lagi perang. Tapi kalau Sabat berhenti perangnya. Mereka gak akan tembakkan senjata hari Sabat. Trust me. Okay? Karena itu dilarang. Hari ini saudara-saudara kalau pas hari Sabat, hotel-hotel di sana saudara-saudara itu akan berhenti di setiap lantai. Jadi saran saya kalau ke Israel, kalau pas hari Sabtu jangan tinggal di kamar yang tinggi.
di lantai tinggi. Karena liftnya itu akan berhenti di setiap lantai. Kenapa? Bayangkan kalau saudara tinggal di lantai 10 dan saudara pengen pipis di kamar saudara. Dan setiap lantai dia mesti berhenti. Kenapa mesti berhenti? Karena menurut kepercayaan mereka, pencet tombol lift itu adalah sebuah pekerjaan dan tidak boleh dilakukan di hari Sabat. Wow. Bayangkan saudara-saudara. Saudara minum, kena air di sini, jangan angkat tisu dan lap karena itu sebuah perbuatan dan tidak boleh dilakukan di hari Sabat. Wow. Dan orang-orang ini, bayangkan orang-orang Farisi ini gitu ya, mereka sampai menguntit. Bayangkan menguntit. Mereka tidak senang dengan Yesus. Itu anehnya, mereka tidak senang dengan Yesus, meriko-iko Pak Yesus. Siapa Pak Facebook dan Instagram diikuti oleh banyak orang yang tidak senang dengan saudara. Tidak senang. Setiap saudara posting sesuatu, orang tidak like. Berarti mereka tidak like memang. Mereka bercerita tentang saudara, halo. Mereka yang pencet add a friend, follow. Terjadi realita. Nah orang-orang Yahudi, jadi gini, kapan mujizat terjadi saudara? Mujizat terjadi sebenarnya ketika kita bisa melihat diri kita dengan benar. Bilang amin. Mengapa demikian? Mujizat gak akan terjadi saudara-saudara kalau kita hanya melihat dan mencari kesalahan orang lain. Orang Farisi itu saudara-saudara pandai dalam melihat mikroskop, tetapi tidak pandai dalam melihat mirror atau kaca. Jangan kita jadi seperti itu, orang yang pandai untuk melihat kekurangan orang lain, tetapi kita tidak pandai melihat diri kita sendiri. Nah, kapan mujizat terjadi? Ketika kita mulai bisa mengenali diri kita sendiri dengan benar. Katakan amin. Dan untuk itu saudara perlu orang lain. Karena ada setiap kita punya yang namanya blind spot. Kita punya daerah yang kita secara diri sendiri kita nggak bisa kenali. Perlu orang lain untuk memberitahu kita bahwa kita ada yang kurang. Nah, ketika kita mampu menyesuaikan diri dan melihat hal yang kurang itu dalam diri kita, itu adalah tanda mujizat bisa terjadi. Katakan amin. Mujizat di dalam diri kita. Saudara, baru-baru ini seorang penginjil besar meninggal dengan gereja terbesar di dunia. Kalau saudara nggak pernah dengar, namanya TB Yosua. Dia meninggal saudara-saudara. Itu pendeta, kalau saudara iseng-iseng, saudara kan di YouTube banyak ya. 10 pendeta terkaya. Saudara iseng-iseng, saudara baca, dia pasti nomor 1. Pernah dia jadi nomor 1, pendeta terkaya. Di Afrika, Nigeria, gereja segala bangsa kalau nggak salah, Church for All Nation, itu gembala, gerejanya besar dan dia juga dalam pelayanannya dikaruniai dengan mujizat-mujizat. So this is amazing, ini pendeta yang luar biasa. Beberapa kali saya mendengarkan pengajarannya dan dia orang yang sangat cinta Tuhan. Saudara tahu waktu saya buka di aplikasi di Indonesia dan memberitakan kematiannya, saudara tahu di bawah ada komen-komen, netizen Indonesia kan suka gitu kan saudara-saudara. Lalu komen gini, katanya pembuat mujizat, sakit kok mati gitu loh. Itu komentar di bawahnya. Dalam hati saya, Yesus juga pembuat mujizat bro. Tapi waktu dia disalibkan, dia biarkan dirinya disalibkan on purpose. Petrus bikin mujizat bro. Tapi ketika dia digoreng pada akhir hidupnya, dia gak meloloskan diri, halo. Karena memang mujizat itu dibuat bukan untuk menyelamatkan diri kita sendiri, you know. Betul gak saudara-saudara? Ya, jadi ketika ada orang melakukan mujizat sebagai tanda-tanda bahwa dia diurapi oleh Tuhan, itu sebenarnya bukan untuk dirinya sendiri. Jangan saudara katakan, oh dia bisa sembuhkan orang, tapi kalau dia sakit dia gak bisa sembuhkan diri sendiri. Karena yang menyembuhkan bukan dia, yang menyembuhkan adalah Tuhan. Dan dia hanyalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Kita sepakat dulu, bilang amin. Jadi satu saat saya berdoa kepada saudara dan saudara disembuhkan, bilang amin.
Ketika saya sakit dan saya tidak disembuhkan, jangan saudara bilang saya nabi palsu. Sometimes kita suka crazy, itulah orang Farisi. Kita suka nuduh gitu ya, kita suka sampai, dan ketika saya perhatikan, saudara tahu kan nama, ya entahkah itu nama asli atau nama palsu. Tapi kalau saya lihat bahasanya kelihatan dia orang percaya juga seharusnya, orang Kristen. Cuma harus kita akui bahwa di dalam kekristenan sendiri banyak orang Kristen yang gak percaya dengan mujizat. Jadi mereka mengomentari tentang mujizat-mujizat yang dilakukan selama hidupnya. Sama seperti orang Farisi ini, ketika Yesus performing mujizat, yang mereka cari kesalahannya. Saudara gak akan ngalami mujizat kalau saudara berkelakuan seperti orang Farisi. Amin. Sometimes kita perlu izinkan saudara-saudara orang lain mengoreksi kita. Izinkan mereka untuk memberitahu kekurangan kita. Dan ketika kita berhasil mengenali kekurangan kita, mujizat bisa terjadi dalam hidup kita. Kita bisa mengubah dengan pertolongan Roh Kudus. Katakan amin. Mujizat terjadi ketika kita bisa melihat dalam diri kita. Termasuk, ini catatan saya, di mana di bagian diri kita yang membutuhkan kuasa ekstra Tuhan. Jadi doa kita yang pertama saudara-saudara gini sama Tuhan. Oh God, help me to see me. Tuhan tolong saya untuk melihat diri saya. Dan kau bisa ngalami mujizat secara pribadi. Di mana? Di bagian itu, di bagian yang saudara gak bisa lihat. Caranya adalah suruh suamimu koreksi, suruh istrimu koreksi, suruh gembalamu koreksi, suruh anakmu koreksi. Biarkan mereka mengetahui blind spot dalam diri saudara. Ketika saudara berhasil mengetahuinya, maka mujizat bisa terjadi di sana. Ketika Yesus melakukan mujizat, saudara tahu apa yang ada di hati orang Farisi? Apa yang buat mereka marah sampai berikhtiar membunuh Yesus? Karena iri hati. Betul gak? Halo? Iri hati. Kadang kesuksesanmu bisa membuat orang lain iri hati loh. Ya? Bisa. Ada sebuah quotes yang ditulis saya tulis di sini, katanya gini. Iri hati adalah trofi yang diberikan oleh orang-orang yang tidak pernah melakukan apa-apa kepada mereka yang sukses melakukan satu hal. Bilang amin dong. Jadi gini, kalau saudara menemukan saudara iri hati, cek kemungkinan saudara belum melakukan apa-apa. Dan ada orang lain yang sudah melakukan satu hal dan sukses. Oke, singkirkan itu dan saudara akan melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu dengan cara yang ajaib. Bilang amin dulu saudara-saudara. Oke, karena saya nggak punya waktu yang banyak saudara-saudara. Selanjutnya di pasal 3, oke, jadi mereka sudah masalah saudara-saudara di awal soal di hari Sabat. Lalu Yesus mengingatkan kepada orang Farisi, sedangkan di perjanjian lama Raja Daud yang kamu hormati itu dia pernah makan roti sajian, dia pernah menabrak aturan gitu ya. Dan it's okay. Lalu Yesus menjelaskan, ingat baik-baik, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Katakan amin. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari. So, kemudian saudara-saudara, yang ini stalker, ini luar biasa. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadah. Okay. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Siapa namanya saudara-saudara? Enggak ada, orang itu stroke. Mereka mengamati Yesus, gila banget. Mereka mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Oh my God. Nggak suka mariko-iko. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, mari berdirilah di tengah. Kemudian katanya kepada mereka, manakah? Jadi gini, Yesus datang ke rumah ibadah gitu ya. Cuma datang biasa saja. Tapi Yesus aware ada orang-orang tuh yang nguntit dia, yang mengikuti dia dari jauh gitu ya.
untuk mencari kesalahannya Yesus. Saudara pernah ketemu dengan orang begitu? Kadang kita mungkin suka kayak Yesus juga, oh kamu mau cari-cari tape salah, kenapa tape salah? Ngerti ya? Lalu di rumah itu ada orang yang stroke, mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus. Jadi Yesus tahu dia sedang diamat-amati. Jadi saya membayangkan saudara, Yesus masuk ke rumah ibadat itu dan dia tahu bahwa banyak stalker di belakangnya dia yang sedang mencari-cari. Jadi Yesus bilang, ini kesempatan mau kasih lesson satu lagi kamu. Hari itu sebenarnya di rumah ibadat biasa saja orang yang hadir gitu ya. Bahkan menurut saya orang yang mati sebelah tangannya itu nggak tahu kalau dia mau disembuhkan hari itu. Dia mungkin berpikir dia nggak butuh mujizat. Beda dengan orang buta, saudara-saudara. Orang buta ketika Yesus lewat, dia bilang, oh ada Yesus lewat, dia pembuat mujizat. Dia langsung keluar dan teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia memang mencari mujizat itu. Tapi orang ini enggak. Dia sedang ada di ruang ibadah seperti saudara, dan dia duduk di sudut dan dia tidak minta disembuhkan. Dia hanya diam-diam saja, dan Yesus tahu dia ada di situ. Sama seperti kita, saudara, sering kita datang ke rumah ibadah tanpa ekspektasi mujizat akan terjadi. Kita hanya duduk datang dan ya ini this is Sunday, kita mau menyembah Tuhan. Saudara mungkin sedang mengalami stroke, saudara mungkin sedang darah tinggi, saudara sedang diabetes, saudara sedang banyak penyakit. Dan saudara berpikir datang ke gereja aja lah, mau sembuh apa enggak. Saudara sudah ada di tahap di mana saudara sudah menerima kekurangan saudara. Saudara sudah merasa, itu enggak butuh mujizat, biar saja. Gak apa-apa, itu kekurangan yang masih bisa dihandle. Beberapa di antara kita ketika terkena pandemi kita berusaha memperbaiki pekerjaan kita. Tapi kenyataannya gak bisa diperbaiki. Dan kita sudah mulai sampai di tahap di mana kita sudah terima. Ya mungkin inilah rencana Tuhan atas hidup saya. Sama seperti orang yang mati sebelah tangannya. Dia pikir mungkin ini rencana Tuhan. It's okay. Tapi mujizat dapat terjadi kapan saja. Di tempat yang menarik perhatian Yesus. Walaupun tempat itu mungkin tidak menarik buat kamu. Kalau itu menarik buat Yesus, dia akan lakukan mujizat di situ. Bilang amin. Apa yang terjadi? Sini, kamu. Berdirilah di tengah. Kemungkinan dia ada di pojok, di belakang, gak kelihatan. Gak disebutkan namanya. Saudara bayangkan, dia dikenal karena kesalahannya, karena dia stroke, karena tangannya mati. Datang di tengah karena Yesus ingin dia jadi pusat perhatian, karena Yesus mau tunjukkan kepada orang-orang Farisi itu. Lalu Yesus mulai bertanya, mana yang diperbolehkan pada hari Sabat, bro? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tapi mereka itu diam saja. Mereka siapa? Orang Farisi. Lalu saudara perhatikan ada kalimat yang penting di situ. Ia berduka cita karena kedegilan mereka. Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata, ulurkanlah tangan. Yesus marah. Marah kepada apa? Kedegilan hati mereka. Yesus marah kepada apa, saudara? Kedegilan hati mereka. Tangan saudara boleh stroke, tapi jangan hati saudara. Kalau hati saudara sudah membatu, mujizat tidak akan terjadi di sana. Mujizat hanya akan terjadi kepada orang yang mau mengulurkan tangannya. Orang itu mungkin tangannya mati tapi hatinya tidak mati. Karena dia mau mendengarkan firman Tuhan. Dia mau percaya kepada apa yang dikatakan oleh Yesus. Tidak mudah saudara-saudara. Tidak mudah seorang yang mati tangannya untuk mengulurkan tangannya. Tapi ketika dia mendengarkan perintah Yesus. Dan ketika Yesus memerintahkan untuk mengulurkan tangan yang mati itu. Sepanjang hatinya lembut, mujizat pasti terjadi.
Yesus marah besar hati itu bukan kepada tangan yang mati. Yesus marah kepada hati yang membantu. Hati yang keras. Hati yang tidak percaya lagi bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat. Hati yang memandang rendah kepada pekerjaan Tuhan. Bagaimana kondisi hatimu, Metro Church? Apakah itu tempat yang tepat untuk mujizat Tuhan terjadi? Hei, pastor, selama ini penyakit tidak mungkin disembuhkan. Orang itu berkata, tidak apa-apa kok, kita masih bisa dengan kerja dengan tangan yang satu. Begini saudara, ketika Yesus melakukan mujizat, maka ia akan membayar semua tahun-tahun kehilanganmu. Pendarahan 12 tahun. Disembuhkan, Yesus mengembalikan 12 tahun yang hilang. Katakan amin. Orang yang sakit 38 tahun. Terbaring di kolam Siloam itu sakit 38 tahun. Ada yang tahu di sini apa penyakitnya? Enggak ada yang tahu. Enggak ditulis, cuma ditulis sakit. Which is semua sakit. 38 tahun menderita sakit, saudara-saudara. Dia sudah gak percaya dia akan disembuhkan. Tapi ketika Yesus menyembuhkan dia, Yesusnya pulang itu 38 tahun yang hilang dalam hidupnya. Orang yang buta sejak lahirnya. Yohanes pasal 9, buta sejak lahirnya. Datang kepada Yesus. Dan ingat, Yesus ambil ludah. Dan taruh hari ini, kalau hari ini saudara Yesus melanggar protokol kesehatan, taruh ludah di mata. Ada yang mau sembuh saya kasih ludah. Hari ini, perspektif saudara akan jadi beda. Nggak boleh, dilarang pemerintah. Tapi bagi Yesus, buta sejak lahirnya. Saya percaya mata orang buta itu jauh lebih bagus dari mata saya yang sudah minus ini. Karena itu dibuat langsung oleh Yesus. Menggantikan mata yang buta sejak lahirnya. Ketika Yesus melakukan mujizat, dengar baik-baik. Tahun-tahun kesengsaraanmu. Oleh karena kelemahan, oleh karena kekurangan di dalam dirimu. Yang engkau sudah mulai terima, halo. Tuhan akan ubahkan semuanya. Dan ganti rugi semua tahun-tahun itu. Begitu cara Tuhan bekerja. Haleluya, saya sangat exciting hari ini. Karena saya percaya hati yang keras sudah diubahkan. Tuhan akan bekerja. Jangan pikir bahwa sudah Tuhan sudah mau tolong Pak kita. 38 tahun. Ada yang pernah sakit 38 tahun? Selama 38 belum. Baru darah tinggi tua 2 tahun, kuat tenang. Baru diabetes 5 tahun. 38 tahun Tuhan bisa sembuhkan. Yang penting hatimu jangan stroke. Boleh kena di tangan, boleh kena di kaki. Jangan di hatimu. Jangan biarkan hatimu membatu. Terbuka kepada pekerjaan Tuhan. Mujizat bisa jadi kapan saja. Bisa hari ini, bisa sebentar, bisa 10 hari lagi, bisa 5 tahun yang akan datang. Tapi mujizat bisa terjadi dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Kami datang kepadamu Tuhan dan bersyukur. Kami datang kepadamu Tuhan dan bersyukur karena percaya bahwa Engkau Allah sanggup melakukan mujizat. Terima kasih buat pencerahan, terima kasih buat firman. Biarlah kami menjadi gereja yang mewartakan kuasa dan kesembuhan. Biarlah kami menjadi umat-Mu yang terus berbicara. Meskipun ada suara-suara yang tidak baik, kami akan terus menyuarakan firman-Mu. Memberitakan kebenaran-Mu, berjalan dengan kuasa. Sebagaimana yang Engkau nyatakan bagi kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus tolong kami. Dalam nama Yesus, urapan-Mu ada atas kami. Saudara-saudara, apakah hatimu masih percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat? Mungkin ada sesuatu bagian dalam dirimu yang engkau belum lihat selama ini. Atau engkau sudah berusaha untuk memperbaikinya.
Namun karena saudara tidak berhasil memperbaikinya, saudara mulai menerima sebagai sebuah kenyataan. Seolah-olah itu adalah maunya Tuhan. Hari ini firman Tuhan datang kepadamu. Dan firman Tuhan yang ini akan mengoperasi engkau. Maukah engkau mengulurkan tangan? Maukah engkau menyerahkan bagian yang mati, bagian yang perlu kuasa Tuhan kepada Tuhan untuk diubahkan hari ini? Kalau engkau mau, izinkan kuasa Tuhan bekerja saat ini juga. Jamah ya Tuhan.